Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, hari-hari pada minggu akhir Ramadan kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Apa boleh buat, itulah wajah kita, bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak tiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa, boleh lebaran. Tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, boleh ikut lebaran. Tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri, karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan. Saya mau cerita, mau dengar nggak? Ada dokter gigi, dokter baru. Satu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu duduk jejeran. Dipanggil pasien pertama, diperiksa, berlubang giginya, dicabut tanpa dibius. Namanya dokter baru. Pasien ini teriak, aduh sakit dok, tidak kuat, sakit. Teriakannya keras sekali. Pasien yang 3 orang yang nunggu gemeter, lari semua. Selesai dicabut, diobati, selesai, tanya, sudah selesai dok? Sudah mas. Berapa biayanya? 200.000. Loh, biasanya kan 50.000, kok 200.000? Biasanya sih memang 50.000, tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari. Cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi bajingan paling tengik, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada kosnya, selalu ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek dari ayat 185 Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 4 hal dari cuplikan ayat pendek ini. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29, bisa 30. Pak, kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 5, ada yang lebaran tanggal 6. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad, silahkan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak, lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa iza ikhtalaftum fa alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya.
Jadi walaupun banyak, kalau tidak benar dan bukan ahlinya, tidak usah ikutin. Banyak benar dan ahlinya. Contoh, 100 insinyur berbeda pendapat dengan 10 kiai tentang doa kunut. Yang diikuti pasti 10 kiai, bukan 100 insinyur. Betul? Atau sebaliknya, 10 insinyur berbeda dengan 100 kiai tentang konstruksi jembatan. Yang diikuti tentu 10 insinyur, benar dan ahlinya. Maka yang paling aman, kita punya Departemen Agama. Departemen Agama punya ahli dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Syarikat Islam, dikumpulkan melakukan Ru'yatul Hilal. Yang paling aman, dengeri saja pengumuman Departemen Agama. Tapi tetap menghormati mereka yang meyakini 1 Syawal jatuh pada tanggal 5. Beda boleh, marah jangan. Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan ngenyek karo wong yang senang tahu. Hadirin yang saya hormati, walitukmilul iddata. Kalau mau kembali kepada fitrah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Makna sempurnakan di sini 2, sempurnakan 1 bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap terus puasa dari mengambil yang bukan milik kita. Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain. Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Sempurnakan semangat puasamu. Sikap disiplin, sikap jujur, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nih contoh ringan. Tadi waktu asar dan zuhur, saudara sholat apa tidak? Sholat. Waktu sebelum sholat kan berwudu. Ketika berwudu kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu saudara korupsi, sedikit saja airnya saudara minum, saya yakin jangankan petugas keamanan, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185 tadi. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan. Disiplin, merasakan diri di bawah pengawasan Allah. Sekarang ini Allah ditekan. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid, di kantor Tuhan hilang, maka korupsi merajalela. Tuhan cuma ada di masjid, di pasar Tuhan hilang, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan, insya Allah korupsi akan berkurang. Sekarang kan kita prihatin, yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil, sekarang malah ribut soal villa 5 miliar. Ini kan menyedihkan, memilukan dan memalukan. Tidak punya sense of crisis. Nah, saya juga nggak tahu apa itu. Udah dengerin aja, kenapa sih?
Usil bener. Padahal ekonomi kita masih terpuruk, lapangan kerja sulit, jumlah pengangguran rata-rata 2 juta orang per tahun. Lapangan kerja baru sulit terbuka karena investor, jangankan yang dari luar mau masuk, yang di dalam siap-siap keluar. Terakhir kita dengar Sony, pabrik elektronik besar, mau cabut lagi pindah invest ke Taiwan, menyusul pabrik silet yang di Ciputat itu. Ketika ditanya apa investasi di Cina lebih murah, tidak, dia bilang lebih mahal, cuma lebih pasti. Di Indonesia murah, cuma mejanya kebanyakan. Biaya siluman, namanya siluman gak karu-karuan. Keluar uang banyak, urusan tidak pasti, capek. Disahkan undang-undang penyiaran yang justru ditolak oleh masyarakat penyiar sendiri. Industri penyiaran bakal kolaps karena sekarang ini boro-boro mereka industri televisi mau break even point.